الله تبارك وتعالى العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi Obat kenapa?
rujuk sama juga rujuk ke Allah, ke jalan yang benar. Bitorik bitani dan tasbih, ngajarnya itu dengan cara talmi, dengan cara biasa, dengan cara inayah, dengan cara isyarat, tidak dengan cara tantangan. Wabi usyuk bin Robin bin Roshid, ajarannya pun ya, menggunakan rangkaian kata-kata yang halus. Robin bin Roshid, usyuk bin Robin bin laki bin Robin yang halus dan makhluk. Bayanan lahum bihi samaratul iman. Maka yang sesat itu diajak tobat kembali kepada Allah dengan cara ini yang dikatakan talqin, mengajaknya dengan halus, yaitu dengan cara ayat menerangkan kepada mereka samaratul iman, samaratul iman, buahnya iman, buahnya istiqomah. Makanya mereka diperintah obat, beriman, istiqomah, buahnya luar biasa, manfaatnya banyak. Apa itu manfaatnya? Ala umur, tidak lain yaitu sa'adah di dunia wal akhirah. Artinya kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada lagi selain ini yang digambarkan oleh setiap makhluk Allah, yaitu bahagia dunia akhirat. Dunia sekarang ini kita hidup, nanti di akhirat kita akan hidup kedua kali yang tidak merasakan kematian. Nah, itulah buah daripada al-istiqomah ala syariatillah. Ma'ama yaqumu fi yawmuhum minal qadri wal in'am wal ihsan, di samping hidup bahagia dunia akhirat disertai dengan limpahan. Mayaqumu fi yawmuhum, yang Allah limpahkan kepada mereka yang istiqomah al-qadri wal in'am wal ihsan, segala kemuliaan, in'am, nikmat, al-ihsan dan kebaikan. Nah, itulah ayat yang tadi dikatakan ngajak mereka kembali dengan cara talqin, bukan dengan cara tasbih. Tapi walaupun talqin ini orang yang punya akal sehat, kalau tidak digunakan akalnya akan paham kalau itu adalah ajakan. Walaupun di sini tidak berbentuk ajakan. Ngajaknya dengan cara apa? Caranya kalau kamu istiqomah, maka kamu akan bahagia dunia akhirat. Nah, itu ayatnya. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw, seandainya mereka ahlul kitab yang tadi dikatakan perbuatannya buruk, seandainya mereka Yahudi Nasrani amanu beriman wattaqaw, nah kemudian mereka istiqomah dari itu, sudah beriman, bertakwa. Apa itu bertakwa? Nurut, kemudian takwa, takwa tomat, kadang-kadang juga takwa sadar, takwa sadar. Kalau bahasa tiganya kira-kira kalau tomat, takwa, nurut, kalau menurut kakak hati juga sudah dari itu. Takwa benar, tomat benar, jalan nurut. Apa itu menurut? Menuruti, nurutin aturan Allah, itu apa yang Allah perintah dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhin. Itu namanya takwa. Istiqomah. Apa itu buahnya itu? Laka pada anhum sayyi'atihim, maka kami akan hapus dari mereka sayyi'atihim, dosa-dosa mereka. Dihapus dosa. Ini kan
menghalang seseorang dapat bahagia dunia akhirat lantaran dosa. Mengapa Allah ini kayaknya kamu maisatan rohga menafsuhu yawmal qiyamah. Qala liman asyatan ya'ma wa qul wal qiyamah. Qala atatka ayatina mana sita wa kadzalika al-yawma turun. Ini yang menyebabkan manusia hidup sulit, merasakan kesulitan, problema, dan dosa. Allah hapus dosa supaya kamu tidak lagi mendapat kesulitan, baik itu di dunia atau di akhirat. Namun niscaya kami akan masukkan nanti di akhirat jannatin lain. Jannatin artinya jannah. Jannah itu kan surga. An-Naim yang penuh dengan kenikmatan. Walau ada karena ajaran ini khususnya kepada ahlul kitab, yaitu Taurat sama Injil yang masih asli waktu dulu kata Taurat yang sekarang. Walau ada maka Taurat sama Injil dengan istiqomah, kalau seandainya mereka melaksanakan ajaran Taurat dan Injil, wama unzila ilaihim min rabbihim, dan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka dari Allah. Memang ada lagi selain Taurat dan Injil ada suku Ibrahim, Musa, suku lembaran niscaya dikabul. Nah, seandainya mereka itu melaksanakan ajaran Taurat, Injil dan yang lainnya yang Allah turunkan kepada nabi mereka, maka kalau ini yang dikatakan oleh keberkahan yang datang dari bumi dan yang turun dari langit. Kalau yang kokim komentahnya itu yang kokim yang turun dari langit, komentahnya itu yang keluar dari bumi. Di ayat lain kalau mana Allah enggak buat siapa aja, kalau yang ini khusus buat yang ini Nasrani. Kalau yang ngomong itu kalau anak Allah mengatakan lamatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksubun. Nah, jadi kita akan mencoba mereka kenakan yang datang dari atas, meminta yang beri dan yang keluar dari bawah kaki. Gak ada kesusahan di dunia. Nah, nanti kira-kira dimasukkan ke dalam surga. Minhum ummatun muqtasidatun. Ada di antara mereka yang sadar diajak mau, tetapi kasirun minhum, kebanyakan dari mereka saat ma'ya'malun, buruk perbuatan mereka, maksudnya diangkat kalau mau tidak baik. Walamma kana ada'u Yahudi wa Nasara lil Islami wa li risalati Muhammadin alaihi wasallam yaqifu fi tariqi dakwah, dan terkala permusuhan Yahudi Nasrani, ini Yahudi Nasrani waktu zaman Nabi. Kalau yang tadi kan ngomong pada waktu zaman dulu sebelum Nabi, nggak mau ikutin Nabi mereka. Nah, ya ada akhir zaman datang Nabi, Yahudi Nasrani bermusuh, memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad. Padahal ajaran Nabi Muhammad kepanjangan daripada ajaran nabi-nabi mereka. Nah, mereka memusuhi Islam, memusuhi Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Yaqifu fi tariqi dakwah. Yaqifu apa ya? Menghalang-halangi. Yaqifu diem. Maksudnya
jelek-jeleknya kan supaya orang nggak tertarik sama Islam kan menghalalkan menuduh-nuduh Islam yang nggak benar. Islam dibilang teroris, itu kan menghalalkan. Sehingga umat-umat lain yang belum tahu Islam mau masuk Islam dengarnya diseru itu menghalang-halang orang dakwah, menghalangi jalan dakwah, tabligh risalah, menghalang-halangi orang menyampaikan risalah Allah. Ini yang dilakukan oleh ahli kitab zaman sekarang. Nah, oleh karena mereka menghalang-halangi Islam dan dakwah Islam, maka ja'atil ayatu asyuddu al-Nabi wa tuqawmi azimatahu fil mubiyyi fi tabligh al-risalah. Maka datanglah ayat berikut asyuddu al-Nabi. Ayat-ayat berikut asyuddu mengikat al-Nabi, kancingnya Nabi, mengikat kancingnya Nabi, mengeraskan, mengikat kancing supaya kalau orang kancingnya diikat supaya nggak terlepas, supaya nggak copot langsung, supaya kalau kain pakai gesper nggak kedodoran. Nah, supaya nggak copot, nggak kedodoran, ketika bekerja, nah, bekerja dakwah, jadi nanti diikat, disuruh mengencangkan. Kalau orang mau bekerja sungguh-sungguh, dia pakai kain, nah kainnya nggak boleh diikat, pakai gesper. Kalau orang mau bekerja, benar-benar kerjanya, sedangkan dia pakai baju tangan panjang, gitu, maka lengannya dengan tangan panjang yang itu digulung supaya kerjanya nggak terganggu dengan sebabnya. Itu yang dinanya. Ayat ini menganjurkan Nabi mengikat apa yang sudah diikat kancing, menguatkan, jangan gara-gara diganggu itu akhirnya dakwah dari apa? Nah, jadi mengendor. Hukumnya ada tadi mana ayat ini menganjurkan Nabi menguatkan apa? Semangat ilmu terus nanti hadir di sana terus menyampaikan risalah walaupun dengan berbagai macam penjagalan kan sekarang ada penjagalan supaya nggak lolos. Supaya mana ini gampang kalau ngomong itu berbagai macam penjagalan. Penjagalan itu semuanya apa? Semuanya itu gagal. Bahas dulu Allah, bahas dulu adalah bahas di bawah Nabi, bahas di bawah Allah. Allah apa itu? Bahas dulu saudara Allah. Cukuplah bagi Nabi bahwa Allah besertanya. Walaupun berbagai macam penjagalan itu, yakinlah kalau Allah besertanya benar. Nah, supaya tidak patah semangat. Wa anna Allah hafidhuhu, bahwa Allah yang memeliharanya, kami min syarril asyrar, dari segala macam kejahatan orang-orang
ya falam tam tanda ilaihi nanti yaitu besok sehingga ya, tangan jahat itu tidak falam tanda sehingga tangan jahat itu tidak menyentuhnya. Di antara itu karena Nabi selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana? Selalu memelihara Allah. Nah, mana itu ayatnya? Ya Tuhan Rasul Nabi maafkan diingetin oleh Allah supaya jangan patah semangat, jangan kendor, jangan berhenti disebabkan kejahatan yang mereka lakukan dalam beliau. Apa ayatnya? Ya ayuhar Rasul, yang maksud Rasul dan Muhammad, balik sampaikan makhluk tidak yang diturunkan kepada Quran Firman dari Tuhan. Wa ilam takkan kalau kamu tidak lakukan pamahalan di salah satu lagi yang baik. Allah yang sibukan Allah yang memelihara kamu dengan nas. Inna Allah la yahdi qaumal kafirin. Yang terakhir yang mereka lakukan dan sebelumnya jelas banyak sekali gangguan-gangguan, tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan dengan syarat nanti boleh jangan terusin kalau mau jadi orang kaya kami bersedia ngasih kalau mau jadi raja tapi harus ikutin dia. Bertugas. Tugasnya berarti kan melawan mereka. Suruh. Kalau menawar ini, ini penawar yang sangat awal. Kamu siap ngasih Windows kan beras kampung. Windows sedunia. Semua nanti nggak terjun sehingga laki-laki lawan akhirnya mereka kami sarankan gimana caranya. Nah, kalau memang tawaran ini nggak ada dengan kekerasan, bunuh, habisi gitu, habisi. Nah ini menghabisi, gimana cara menghabisi? Saya tanya dari Inggris. Mereka lagi sedang apa nih? Lagi sedang apa? Bagaimana cara menghabisi? Ya, habisi aja. Ada iblis, tapi iblis yang berbentuk bukan bentuk iblis yang asli. Kalau iblis berbentuk asli orang Kabur. Iblis dikasih kemampuan untuk mengelola momentum. Iblis ikut nampak bentuknya seperti Abul Hakam, barang jahat. Itu yang bilang jahat kita. Kalau mereka mengatakan Abul Hakam. Abul Hakam. Apa Abul Hakam ya? Artinya dunia dan dunia. Orang mana orang dunia. Mulia yang bilang kan bukan masalahnya. Sampainya Allah kepada hal itu apa? Iblis. Kata iblis. Caranya, tiap-tiap formula itu pilih orang jagoan.
preman-preman karena bersedia geruduk rumahnya Muhammad Boyo sampai Muhammad saat Muhammad pagi-pagi keluar dari masjid dari rumah dia didatangi sama Muhammad nanti semua membunuh sehingga keluarga Muhammad itu lagi zarah. Ini kalau yang bunuh satu orang bisa, harus semua nggak bisa. Sebelumnya itu mereka sudah berpikir kita usir aja kita usir dan bunuh aja. Kata Inggris kalau kamu usir dari kota Mekah ini nanti di luar di sana dia menyusun kekuatan. Nanti apabila di luar dibalik lagi kembali. Kalau kamu bunuh dengan cara sekaligus itu bisa nanti keluar dengan cara seperti ini. Langsung mereka mengkopikan bisa. Itulah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Namun walaupun demikian rencana yang sangat hebat itu, yang sangat jenius, gagal. Allah Ta'ala perintah Nabi keluar dari rumah tanpa sedikit pun terluka. Mereka dalam keadaan tidur, Nabi keluar tidur. Nah, itulah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian min dolalatil Yahud, di antara dolalat kesesatan Yahudi Nasrani, apa itu di antaranya yang akan diterangkan ayat berikut. Karena pada Rasulul Karimatu Akhbar wa Asqara ahli kitab. Ayat berikutnya Tanawalat mencakup itu menerangkan tentang berita-berita rahasia-rahasia ahli kitab. Tidak lain ahli kitab Yahudi Nasrani. Alladzina ja'alu itu waqafu fi wajhina yang selalu menghalang-halangi dakwah Islam. Bikuli jabarutin wa'inat dengan menghalang-halangi dakwah Islam dengan kesombongannya dan kerasnya. Iman itu kan keras, nggak menerima. Maka dakwah Islam mereka mendustakan kepercayaan Islam. Al-Nijah yang datang Islam itu adalah Islam musyid dan dirisan padahal Islam itu ajarannya itu apa? Menguatkan ajaran Nabi Musa dan Isa yang mereka terima. Mau taliban di Injil dan Taurat padahal ajaran Quran mengakui Injil dan Taurat. Waktu dalam Quran mereka menggunakan Quran itu karena Quran itu menguatkan ajaran Taurat dan Injil. Pada Quran kata mereka kata Pak mau percaya Quran. Al-Rijaan yutamimah yang mana Quran itu datang untuk menyempurnakan. Boyu kami dan majah Rasulullah yang telah disampaikan oleh para Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasul mereka. Kata Nabi, itu diutamimah, bukan untuk membatalkan, diutamimah menyempurnakan. Tapi kan diterima dengan semangat. Karena masalah hati yang kutubis sama menjadi jami'an wal-wahyu ilahi. Karena sumber semua hukum yang diturunkan Allah dari atas sumbernya adalah Allah. Oleh karena itu Quran, Injil, Taurat sama. Kalau akal saya itu bahwa akal majahnya Allah yang mengingkari satu, berarti mengingkari semua kitab suci. Semuanya datangnya sumbernya dari Allah. Maka dia termasuk orang kafir. Di Taurat bagi Al-Quran kafir di Taurat. Jadi kalau tidak dari Al-Quran ada berarti yang dia tidak terima semua gitu. Walihat ada ayat berkali
menyifati mereka, menyifati mereka yang telah menyimpang dari petunjuk Allah kalau dari Al-Quran, disifati dengan sifat kafir, dolal. Ada mau disifat di akar di Taurat atau Injil, yang tidak mau menerima Al-Quran berarti tidak mau menerima Taurat dan Injil. Nah sama semuanya. Wabidari karena itulah ayat yang berikutnya berbunyi, Yaqul Quran berkarim muwafiqan wa muhadidan. Quran berfirman hal keadaannya muwafiqan, menjelekkan mereka, wa muhadidan dan sekaligus mengancam, menjelekkan dan mengancam. Itu pun kata ya langsung merajai katakan oleh Muhammad kepada mereka itu Yahudi Nasrani yang tidak mau beriman, langsung merajai kamu itu kagak mengikuti yang mana aja. Ketika kamu nggak dari Al-Quran, nggak dari semua, langsung merajai kamu itu sesat. Kata Tuhan awal suci walaupun tidak itu, sehingga kamu harus beriman kepada semua itu di samping Taurat, Injil dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu Quran. Walaupun nakati lalu maupun tidak dengan logika tugian dan maupun namun saya mereka itu diajak kembali bukannya merespon, bahkan mereka nambah tugian, nambah ukon, nambah kekafiran yang bertambah, tugian durhaka yang bertambah. Fala taksa ala qaumil kafirin, la taksa ala qaumil kafirin. Janganlah kamu wahai Muhammad putus asa